pada saat turun pelarangan menikah dengan ahlul kitab, dengan laki-laki ahlul kitab, itu keduanya sudah pisah dan dipertemukan lagi ketika Abil As sudah masuk Islam. 1 tahun menjelang wafatnya 1 Sayyidah tahun Zainab. menjelang wafatnya Sayyidatina Zainab. Artinya agak kurang ajar. Wallahualam, tapi yang saya baca seperti itu. Agak kurang ajar kalau kemudian ada orang yang melegitimasi pernikahan beda agama dengan dalil ini gitu. Karena kalau kita melihat rentetan ayat-ayat tadi, ini nggak dianggap seolah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian dimanapun kamu berada, akhir-akhir ini publik tengah dihebohkan dengan salah satu postingan yang terjadi di sebuah gereja, bagaimana ada seorang muslimah menikah dengan laki-laki Nasrani atau Kristen, dan masih diperdebatkan. Kemudian ada salah satu content creator gitu ya di salah satu channel YouTube yang menyatakan bahkan menggunakan kasus di zaman Nabi SAW, seorang putri Nabi yang kemudian menikah dengan seorang non Muslim. Nah, untuk menjawab itu semua telah hadir bersama kita guru kita yang mulia Kiai Haji Hadidul Fahmi, LC, pengasuh Pondok Pesantren Andalusia Leler. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Khair Gus nggih? Alhamdulillah. Nggih Gus. Menyikapi fenomena yang lagi marak terjadi akhir-akhir ini tentang banyak orang yang kemudian melegitimasi atau menganggap lumrah, meskipun kalau dibaca dari peraturan negara rumit sekali prosesnya, tetapi memang ada beberapa orang yang bahkan membela bahwa nikah beda agama itu nggak ada masalah atas nama kebebasan, atas nama demokrasi. Bahkan ada yang berhujjah, berdalil dengan peristiwa Sayyidah Zainab dengan Abil As. Nah, ini bagaimana Gus? Bagaimana menurut pandangan para ulama-ulama salaf tentang hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa NH TV yang saya banggakan, khususon akhinal karim Gus Ajir, terima kasih yang sudah berkenan mengundang kami datang ke sini terkait dengan nikah beda agama. Yang pertama, bahwa nikah itu mitsaqon ghalidho, disebut sebagai perjanjian agung ya. Dalam Al-Quran disebutkan ada 2 perjanjian. Di antara yang disebutkan itu adalah perjanjian suami istri dalam ikatan pernikahan, dan yang kedua perjanjian antara Nabi dengan Allah, mitsaqan ghalidho, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyina ila akhiril ayah. Dan yang kedua ini adalah perjanjian antara suami dan istri dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan akad dalam hubungan pernikahan itu merupakan qadiyah lahutiyah, disebut sebagai permasalahan yang bersifat transendental atau ketuhanan. Fala madkhala lana an nadkhula fihi, kita tidak bisa masuk ke situ, wala an nunaqisha, tidak bisa untuk mendiskusikan terkait problem pernikahan ini. Ini sama seperti ketika kita mempertanyakan kenapa sholat zuhur 4 rakaat atau sholat subuh 2 rakaat, kenapa puasa pada bulan Ramadan. Sama seperti mempertanyakan pernikahan, kenapa kok dengan ibu kita tidak boleh menikah, kenapa dengan adik kita tidak boleh menikah, dengan anak kita tidak boleh menikah. Ini qadiyah lahutiyah. Sehingga Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib itu mengatakan bahwa nikah itu masyru'un diniyun, bukan masyru'un madaniyun. Sebuah pensyariatan yang bersifat agama ya. Jadi kalau dalam hikmatut tasyri' ini memang sudah benar-benar ta'abudi. Sehingga tidak ada ilat di situ, yang ada hikmah. Kenapa ini, alasannya apa, dan kita praktekkan pada kasus lain, tidak ada ilat yang bisa merubah
praktek pernikahan seperti apa. Dan di antara yang diperselisihkan, diperdebatkan itu adalah mengenai pernikahan beda agama. Yaitu bisa kita sebagai orang Islam laki-laki menikah dengan non-muslim yang perempuan, Ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, atau orang Islam perempuan menikah dengan laki-laki dari kalangan Yahudi dan Nasrani, atau non-muslim bisa di luar itu, bisa Konghucu atau yang lain. Tapi dalam dua kasus itu, yang pertama kita mengatakan bahwa syariat Islam dengan syariat mereka tidak sama. Ini sebagai permulaan ya, supaya nanti kita ke konklusinya tidak terburu-buru gitu. Bahwa syariat kita dengan syariat mereka itu tidak sama. Syariat Islam mengakui syariat mereka dan mengakui bahwa Nabi Isa adalah nabi. Kita memanggil Nabi Isa Sayyiduna Isa. Tapi orang Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Kita mengakui bahwa Nabi Musa adalah nabi, tapi orang Yahudi tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Sehingga dalam pengakuan kita bahwa kita mengakui Nabi Isa nabi dan Nabi Musa sebagai seorang nabi, kita membolehkan umat Islam yang laki-laki menikah dengan perempuan ahlul kitab. Perempuan ahlul kitab itu dibolehkan, meskipun menurut syariat mereka tidak boleh. Syariat mereka tidak boleh. Kita bisa tanya rajul Masihi atau rajul Yahudi, ketika ditanya bolehkah kami dari pihak kami menikah dengan pihak kamu, mereka menjawab tidak boleh. Kalau kita mengurut memang yang ahlul kitab yang pure ya. Ahlul kitab yang pure. Kalau laki-laki menikah dengan perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani, menurut kita boleh, menurut mereka tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kita mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Kita mengakui bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi. Jadi bentuk pengakuan kita membolehkan seorang laki-laki dari kalangan muslim menikah dengan perempuan dari ahlul kitab, itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau perempuan dari kita, laki-laki dari mereka, dari kita tidak sah, dari mereka tidak sah. Sehingga para ulama itu terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa kalau laki-lakinya dari kita, perempuannya dari mereka, itu boleh kalau ahlul kitab. Ini batasannya gimana Gus? Yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan menikah, artinya ahlul kitab yang tidak ada tahrif. Dan apakah itu memungkinkan ditemukan di hari-hari ini? Syekh Hasan Didu, itu ulama dari Mauritania, mengatakan bahwa syariat mereka yang sampai ke kita sekarang hatta yaumina hadza, itu yang tidak berubah cuma satu, man'u ta'addudiz zaujat. Iya, selainnya sudah berubah semua. Artinya memang sudah tahrif yang ada hari ini. Artinya memang bahkan yang laki-laki muslim, yang perempuan ahlul kitab pun sudah nggak bisa. Kalau untuk hari ini. Karena memang mayoritas itu sudah berubah. Ini Syekh Hasan Didu mengutip Ibnu Hazm Al-Andalusi. Itu ulama sekurun dengan Al-Baji Al-Maliki. Antara keduanya ada munadharah. Dan di situ ada penafian bahwa ada pengukuhan bahwa syariat yang sampai kepada kita ke masanya Ibnu Hazm, berarti kan sudah sekian ratus tahun yang lalu. Itu yang tidak berubah hanya man'u ta'addudiz zaujat. Tidak boleh berpoligami. Di agama mereka. Yang lainnya sudah berubah semua. Sehingga satu poin bahwa syariat mereka itu sudah ada tahrif, muharraf, sudah muharraf indana. Sehingga ulama dari Maroko, dari Maghrib, namanya Syekh Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari, itu mengarang kitab namanya Daf'u Syaki wal Irtiyab an hurmati nikahi ahlul kitab, bahwa menikah dengan ahlul kitab tidak ada keraguan di dalamnya, hukumnya haram. Kalau perempuannya ahlul kitab itu hukumnya haram. Apalagi kalau laki-lakinya ahlul kitab, perempuannya dari muslimah. Ya. Okay. Kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab itu, kenapa kok haram? Karena mengkategorikan ahlul kitab sebagai musyrik. Yang ada hari ini. Ini kan orang sebelum lebih jauh kan ini ada dua dalil, Gus.
Yang pertama dalil dalam surat Al-Maidah. La tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jadi janganlah nikahi orang-orang perempuan musyrik. Sesungguhnya perempuan amat yang muslim lebih baik daripada seorang perempuan yang musyrik meskipun cantik, meskipun membuat kita takjub. Sebalik atau orang yang laki-laki jangan juga menikahi orang-orang musyrik. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim itu lebih baik daripada seorang musyrik meskipun mengagumkan perempuan muslim. Nah, ayat ini secara umum musyrik itu dilarang untuk dinikahi. Ulama itu kemudian tasaul mempertanyakan apakah ahlul kitab kategori musyrik? Apakah ahlul kitab kategori musyrik yang ada hari ini? Yang ada hari ini maupun yang dulu. Yang ada hari ini maupun yang dulu. Sebagian menganggap musyrik. Ini adalah pendapat Ibnu Umar. Kenapa demikian? Karena mereka mengakui bahwa Masih ibnullah. Yahud mengatakan Uzair ibnullah. Ini kan berarti Innallaha salisu salasa. Ini termasuk a'dhamu syirki. Termasuk syirik yang paling agung bahwa Allah mempunyai anak. Sehingga Ibnu Umar mengatakan ahlul kitab baik dulu ataupun yang ada nanti ketika berangkat dari pemahaman yang seperti itu sudah syirik. Ini pendapat yang pertama dan ini yang diimani oleh Syekh Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari maupun Syekh Hasan Didu, ulama dari Mauritania. Jadi tidak boleh menikahi perempuan ahlul kitab karena mereka kategori musyrik. Yang kedua ada dalil dalam surat Al-Maidah ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amu ahlil kitabi hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Artinya pada hari ini sudah aku halalkan at-thayyibat, perkara-perkara baik ya. Makanan ahlul kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi ahlul kitab wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba alladzina min qablikum. Dan juga perempuan-perempuan terjaga yang termasuk bagian dari ahlul kitab. Nah, ayat ini ulama mengatakan mentaksis ayat yang umum tadi. Jadi ini kan yang pertama tadi musyrik. Musyrik. Semua perempuan musyrik atau laki-laki musyrik haram untuk dinikahi. Ada ayat yang kedua turun. Pada hari ini sudah dihalalkan perempuan yang terjaga al-muhsanat dari ahlul kitab. Nah, ini ulama mengatakan ini ayat mentaksis ayat yang pertama tadi. Jadi ayat itu yang dimaksud adalah al-am al-maksus. Ya, ayatnya umum sudah ditaksis dengan ayat yang kedua ini tadi. Berarti ada ahlul kitab yang memang dibolehkan, ya. Ada ahlul kitab yang masuk kategori itu musyrik ya. Ada yang muhsanat, ada yang kategori musyrikah. Meskipun kembali ke tadi bahwa di zaman Ibn Hazm semua syariatnya sudah tahrif di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan ahlul kitab yang ada sekarang itu dibolehkan untuk dinikahi berdasarkan ayat ini. Ayat yang pada hari ini sudah aku perbolehkan makanan-makanan ahlul kitab bagi kalian atau kalian untuk ahlul kitab atau perempuan yang terjaga yang dari kalangan ahlul kitab dengan syarat al-muhsanat ya. Tetapi sebagian ada yang menganggap enggak seperti itu. Ayat yang pertama itu sudah dinasikh. Ayat yang kedua ini sudah menasakh ayat yang pertama. Maksudnya ayat al-musyrikah itu sudah menasakh ayat yang al-yauma al-muhsanat tadi. Sehingga ayat yang menasakh hukumnya naskhul hukmi duna tilawah ya. Maksudnya nasakh kan ada 3. Ini naskhul hukmi duna tilawah, ayatnya masih. Ini hukumnya sudah tidak ada. Meskipun tilawahnya masih. Ayat yang kedua sudah dinasakh dengan ayat yang pertama. Iya, dan ayat yang pertama. Sehingga sebagian ulama sekarang rata-rata mengatakan bahwa makanan sembelihan ahlul kitab itu tidak boleh. Termasuk Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan ketika ditanya bagaimana hukumnya orang yang makan ayam di daerah luar negeri misalnya, disembelih di luar negeri, kata Syekh Ali Jum'ah al-akhwat ya tidak makan. Karena daerah yang memang kebanyakan di situ kafir. Kafir gitu. Ya, kebanyakan di situ kafir. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapat ulama yang yang mengatakan ayat musyrikat itu am, ini sudah dimaksus oleh ayat al-yauma itu tadi, maka
ahlul kitab boleh. Tapi kalau kita mengacu ayat ini dinasakh oleh ayat yang pertama, maka hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kemudian kalau kita mengatakan ahlul kitab yang sekarang berbeda dengan ahlul kitab yang dulu, itu hukumnya tidak boleh. Ya. Jadi nanti monggo, tentu saja kita tidak bisa mengeneralisir ahlul kitab sekarang haram mutlak, karena memang ada ulama yang berpendapat hukumnya boleh. Tapi kita juga tidak bisa menggampangkan ya, karena tidak semua khilaf dalam perkara ini muktabar. Tidak semua permasalahan itu ketika ada perbedaan pendapat khilafnya muktabar, kecuali memang ada yang ada yang punya sisi-sisi istimbat yang sesuai dengan dasar-dasar kaidah yang kita sudah sepakati bersama. Apalagi kalau ngomong soal pernikahan, ini kan ibadah yang sangat lama. Habis itu ada konsekuensinya, artinya nanti bakal punya anak. Kalau suami istrinya beda agama, kasihan anak-anaknya juga. Dan kita masih mengapresiasi pemerintah, ternyata ribetnya setengah mati. Iya. Karena memang mungkin pemerintah menyadari juga bahwa ini akan timbul banyak kontroversi ke depannya. Iya. Nah, mengenai itu Gus, mengenai ada seseorang yang melegitimasi bahwa bahkan Nabi pun pernah punya pengalaman buruk gitu di YouTube-nya. Nabi pernah punya pengalaman buruk bahwa putrinya yang muslimah nikah dengan seorang laki-laki kafir. Ini gimana menjawabnya? Itu kan itu ayat turun di tengah-tengah kejadian itu. Artinya ayat yang tadi dibahas itu turun pada jadi ada kejadian dulu. Kemudian ada ayat itu. Jadi itu terjadi pada Zainab binti Muhammad. Sayyidah Zainab binti Muhammad SAW menikah dengan Abil As bin Rabi'. Nah, itu masih sepupu ya, karena Abil As itu putrinya, adiknya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi dengan Zainab itu masih sepupu, masih adik berarti. Jadi keduanya itu sudah menikah di umur 14 tahun kalau tidak salah ya. Sayyidah Zainab di umur 14 tahun, dan pada saat 10 tahun pasca Sayyidah Zainab lahir, itu kan Sayyidah Zainab lahir 600 Masehi. Nabi diutus 610. Sayyidah Zainab menikah dengan Abil As 614 Masehi. Ini ketika menikah dengan dengan Abil As bin Rabi', ini belum ada larangan ayat yang turun yang mengatakan menikah dengan ahlul kitab haram, apalagi muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim. Itu belum ada larangan. Baru 622 Masehi, ini sahabat dan Nabi pada waktu itu ada perintah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Semua sahabat itu hijrah, kecuali diantaranya adalah Zainab dengan Abil As bin Rabi'. 624 perang Badar. 624 perang Badar, dan terjadi peperangan di situ. Abil As tertawan. Kemudian disandra oleh Nabi dan para sahabat di Madinah. Dan pada saat penyanderaan itu turun ayat Al-Mumtahanah, ayat 10. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza ja'ahumul mu'minat idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hillul lahum wa lahum yahillul lahunna. Ini poinnya di sini. Jadi sudah tidak ada ikatan pada saat itu. Diterjemahkan pelan-pelan guys. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ketika datang perempuan-perempuan mukmin yang berhijrah, maka cobalah mereka, ujilah mereka, famtahinuhunna. Allahu a'lamu bi imanihinam. Allah lebih tahu dengan iman mereka. Fa in alimtumuhunna, dan ketika kalian semua tahu mereka itu mukmin, sudah mukmin, fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kembalikan mereka pada orang-orang kafir. Ini Zainab dan Abil As kan sudah beda ini. Ya. Lahunna hilul lahum walahum yahilul lahunna. Jadi sudah enggak saling halal. Sehingga pada saat itu Abil As itu diminta oleh Nabi untuk mengembalikan Zainab.
Jadi Abil As bin Rabi diminta oleh Nabi untuk kembali ke Mekah karena sudah tidak halal, dan konsekuensi dari beliau ke Mekah itu Zainab harus dibawa ke Madinah. Dan pada saat itu Zainab dibawa ke Madinah sekitar tahun 628 Masehi, berarti 4 tahun setelah perang Badar. Itu Abil As datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Oh, Ya, akhirnya Islam akhirnya beliau. Islam, dan kemudian keduanya bergaul 1 tahun kemudian 629, 1 tahun kemudian Sayyidatina Zainab meninggal. Jadi pada saat turun pelarangan menikah dengan ahlul kitab, dengan laki-laki ahlul kitab, itu keduanya sudah pisah dan dipertemukan lagi ketika Abil As sudah masuk Islam. 1 tahun menjelang wafatnya 1 Sayyidah tahun Zainab. menjelang wafatnya Sayyidatina Zainab. Artinya agak kurang ajar. Wallahualam, tapi yang saya baca seperti itu. Agak kurang ajar kalau kemudian ada orang yang melegitimasi pernikahan beda agama dengan dalil ini, Iya, gitu. iya. Karena kalau kita melihat rentetan ayat-ayat tadi, ini nggak dianggap seolah gitu ya. Ya memang konsekuensi dari nikah itu kan memang sesuatu hal yang sangat agung ya. Jadi sehingga dalam hadis itu, dalam tafsir Ar-Razi, ada sebuah pertanyaan dari Rasulullah SAW. Kamu ingin menikahi perempuan ahlul kitab, kenapa? Wong kita juga banyak perempuan gitu. Ya tazawwajuna nisa ahlul kitab wa indana nisa, ya kita punya perempuan banyak. Iya, dan itu punya konsekuensi mendidik anak, salah satunya ketika anak sudah besar ini mau ikut yang mana. Akan banyak timbul kerancuan. Dan salah satu hikmahnya, ketika laki-laki dari golongan mereka, tentu laki-laki kan qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya akan mendikte. Jadi salah besar kalau kemudian menjadikan peristiwa Sayyidah Zainab dan Abul As tadi untuk melegitimasi pernikahan beda agama. Menurut pembacaan kami tidak seperti itu. Nah, karena rentetannya seperti ini. Iya, rentetannya seperti itu. Jadi Abul As itu di akhir sebelum Sayyidatina Zainab meninggal itu sudah masuk Islam. Itu pun sudah pisah dulu. Sudah pisah dulu lama. Oke, nggih. Terima kasih Gus. Sama-sama, ini agak berat. Moga-moga teman-teman kalau satu kali mutar belum paham diulangi lagi. Tetapi ini juga menarik, banyak hal-hal baru yang saya juga baru dengar gitu. Moga-moga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya adalah satu, pernikahan ini misakun ghalidh, tanggung jawab kita langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus lebih waspada tentang pernikahan daripada hal-hal yang lain gitu ya. Yang kedua, tentang ayat-ayat tadi memang kita harus merunut. Betul. Mana nasikh, mana mansuh gitu. Yang ketiga, buat apa nikah dengan yang lain agama, lawang yang seagama juga masih banyak. Yang keempat, salah besar, keliru besar, bahkan kurang ajar ya kalau ada orang yang menjadikan legitimasi pernikahan beda agama dengan berdalih tentang putrinya Nabi. Karena tadi ada sejarah yang panjang tadi. Gus, terima kasih Gus. Sama-sama. Ilmunya luar biasa. Moga-moga bisa bersua lagi di kesempatan yang lain. Jazakumullah khair, ma'asalamah, sehat selalu. Amin. Moga-moga semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.